menantikan janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan selalu melakukan firman-Nya. Tuhan selalu menepati ucapannya atau janjinya. Bagian kita dalam menantikan janji Tuhan adalah tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan tersebut, yang berarti kita percaya penuh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, berapa lama pun waktunya, sampai akhirnya janji Tuhan itu digenapi bagi kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Janganlah menjadi bimbang atau menjadi tidak percaya dan tidak sabar dalam menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan mau menggenapi janjinya dalam hidup kita. Namun bukan kita yang mengatur Tuhan kapan itu semua harus digenapi bagi kita. Seringkali kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, dan kita mau Tuhan menjawabnya pada saat itu juga. Kita mau kitalah yang menentukan batas waktunya, dan kemudian kita menjadi tidak sabar ketika kita melihat bahwa doa atau permohonan kita belum juga dijawab Tuhan. Padahal kita merasa yang kita mohonkan tersebut sudah sesuai dengan firman Tuhan. Hal itu merupakan janji Tuhan bagi kita. Jadi seharusnya lah itu segera diberikan kepada kita. Janganlah lagi kita bersikap tidak sabar demikian. Adalah baik jika sebagai anak-anak Tuhan kita sungguh-sungguh percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil baginya. Namun kita juga perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Hanya Tuhan saja yang maha tahu. Dan jalan Tuhanlah yang sempurna. Waktu Tuhanlah yang sempurna. Rancangan Tuhan selalu jauh lebih baik dari apa yang bisa kita rancangkan bagi hidup kita, oleh karena keterbatasan pengetahuan manusiawi kita. Ingatlah selalu Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Marilah kita mengingat beberapa kisah hamba Tuhan dalam Alkitab, di mana mereka semua sabar menantikan janji Tuhan bagi hidup mereka. Bahkan ada yang menanti sampai berpuluh tahun lamanya. Misalnya, Abraham menanti sampai berpuluh tahun untuk anak yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ketika istri Abraham yakni Sarah akhirnya melahirkan anaknya yang bernama Ishak, umur Sarah sudah 90 tahun. Melahirkan anak dalam usia demikian adalah hal yang mustahil. Tetapi hal itu menjadi tidak mustahil karena Tuhan kita dahsyat dan maha kuasa. Ingatlah bahwa Tuhan tidak melakukannya sesuai dengan waktu yang diinginkan Abraham. Abraham tentunya ingin Ishak segera lahir begitu ia mendengar janji Tuhan bahwa ia akan beroleh keturunan. Tetapi pada kenyataannya Abraham harus menanti dengan sabar untuk waktu yang lama. Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Contoh lain adalah Musa yang berumur 80 tahun ketika Tuhan mengutusnya kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan.
Sekitar 40 tahun lamanya Musa tinggal di tanah Midian sebelum akhirnya diutus Tuhan ke Mesir. Pada awalnya Musa merasa dirinya tidak mampu, tetapi kemudian Tuhan memakai Musa dengan luar biasa, dan Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Musa menjadi seorang yang sangat lembut hatinya, bukan lagi seorang yang cepat naik darah, seperti ketika ia membunuh orang Mesir di masa mudanya. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam suatu penderitaan. Mungkin disebabkan karena diri kita mengalami satu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Maka hari-hari yang kita jalani kebanyakan dihabiskan di rumah sakit. Atau mungkin salah satu keluarga kita sedang menjalani kemoterapi yang menimbulkan banyak efek samping yang sangat menyakitkan baginya. Juga sangat menyakitkan bagi kita yang melihatnya dalam keadaan yang demikian. Atau mungkin juga kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan sepertinya tidak ada jalan keluar, sebab kita tidak mau bercerai demi kepentingan anak-anak. Atau mungkin banyak lagi contoh penderitaan lainnya yang kita alami setiap hari, dan lama-kelamaan kita menjadi lemah dan putus asa. Kita merasa terlalu lelah untuk berdoa, terlalu lelah untuk terus beriman. Kita merasa janji Tuhan terlalu lama datangnya. Kita heran mengapa pertolongan Tuhan tidak juga kunjung tiba. Kita berpikir Tuhan terlalu lambat bertindak. Janganlah terus tenggelam dalam perasaan dan pikiran yang negatif demikian. Memang dapat dimengerti bahwa sebagai manusia, semua kita dapat mengalami saat-saat di mana kita lemah. Namun janganlah tetap tinggal di situ. Ingatkan kembali firman Tuhan kepada diri kita sendiri, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Semua pasti akan indah pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya, termasuk dalam hal semua penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Pasti dapat dikerjakannya untuk membawa kebaikan bagi kita. Kita mengingat kisah Daud yang sudah diurapi menjadi raja, namun belasan tahun kemudian barulah dia benar-benar menjadi raja. Dalam tahun-tahun tersebut, Daud menghabiskan hari-harinya untuk bersembunyi dan melarikan diri dari Saul. Kelihatannya Tuhan terus saja menyertai Saul dan memberikan segalanya kepada Saul, yakni kekayaan, keamanan, kekuasaan, di mana orang-orang tetap mengikutinya, bahkan mengikutinya untuk memburu dan membunuh Daud. Padahal jelas sekali ketika ada Goliat mengancam, Saul sendiri ketakutan, dan adalah Daud satu-satunya yang menyelamatkan bangsa Israel dengan membunuh Goliat. Namun kelihatannya keadaan Daud tetap diburu untuk dibunuh, dan Saul tetap berkibar dan berkuasa. Penderitaan Daud dikejar oleh Saul bukanlah untuk masa yang singkat, tetapi bertahun-tahun lamanya. Dan itu merupakan hari-hari yang sangat gelap bagi Daud. Namun Daud tahu bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya untuk menjadikan Daud sebagai raja. Ia menantikan janji Tuhan dengan setia. Daud tetap percaya kepada Tuhan, dan Daud juga menaikkan doa yang jujur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 13 ayat 3-6, Daud menuliskan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ketika Daud sudah sangat letih, dan dia sepertinya sudah mau tertidur dan mati, tetapi kemudian dia berdoa dengan jujur dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan juga. Kita berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Ketika kita sedang lemah, kita tidak perlu bersembunyi dari Tuhan dan berpura-pura kuat. Tuhan Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Dari ayat-ayat di atas kita tahu bahwa Daud mengingat janji Tuhan. Ia tentunya mengingatkan dirinya kembali bahwa Tuhan sudah berjanji ia akan menjadi raja. Hati Daud kembali bangkit dan menyadari bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kuasanya tidak terbatas. Bagaimanapun dahsyatnya musuhnya, banyaknya halangannya, buruknya situasinya, Daud tahu bahwa kuasa Tuhan melebihi itu semua. Dan berapa lama lagi pun waktunya, Daud sangat menyadari bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa menggenapi janjinya. Daud menantikan janji Tuhan dengan beriman dan bersabar. Satu hal lagi adalah Daud kemudian memuji Tuhan. Memang banyak dari Mazmur Daud dimulai dengan keluhan, namun selalu diakhiri dengan pujian. Dan hal demikian kerap kali juga terjadi dalam kehidupan kita. Begitu banyak situasi berat yang kita alami sehingga kita mengeluh. Namun bila kita terus mendekat kepada Tuhan, terus mau berdoa dengan iman kepada Tuhan, maka pada akhirnya kita akan memuji Tuhan. Sebab pada waktu kita mendekat kepada Tuhan dan kita terus berdoa dengan iman kepada Tuhan, hati kita diubahkan. Kita diingatkan akan karakter Tuhan yang setia dan dapat dipercaya. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dan kita mulai memuji Tuhan dari dalam hati kita. Perhatikanlah bahwa ketika Daud mulai memuji Tuhan, sebenarnya situasinya masih sama. Ia masih dikejar-kejar Saul, diburu untuk dibunuh. Tetapi kemudian Daud sudah mampu terus memuji Tuhan dan tidak mengeluh lagi. Kita juga perlu memuji Tuhan, bukan hanya ketika situasi kita sudah berubah atau ketika janji Tuhan sudah digenapi dalam hidup kita. Tetapi marilah kita terus memuji Tuhan di saat sekarang ini, walau belum nampak perubahan apapun dalam hidup kita. Dalam Mazmur 13 ayat 6 Daud berkata, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi Daud bukan lagi mengingat betapa buruk hidupnya. Namun sekarang Daud mengingat bahwa Tuhan sudah berbuat begitu baik kepadanya di masa yang lampau. Setan mau agar kita melupakan semua kebaikan Tuhan di masa lampau, dan mau agar kita terus-menerus mengingat semua penderitaan kita sekarang ini. Jangan lagi kita mau jatuh dalam jebakan setan tersebut. Di saat kita mengingat semua kebaikan Tuhan di masa lampau, iman kita dibangunkan. Kita mengingat lagi semua janji Tuhan dan kasih setia Tuhan, sehingga iman kita diteguhkan. Dan iman kita itulah yang akan mengubah situasi kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Daud perlu mengalami semua proses yang menyakitkan itu
sebelum akhirnya ia menjadi raja atas seluruh Israel. Semua pelarian dan penderitaan yang dialaminya membentuk dia dan mempersiapkan dia untuk menjadi raja yang baik, menjadi raja yang memiliki karakter yang berkenan di hati Tuhan. Kita seringkali menginginkan semua penderitaan kita segera berakhir, dan agar semua janji Tuhan segera digenapi dalam hidup kita. Umumnya kita tidak suka menunggu, kita tidak suka penundaan. Namun kerap kali semua janji Tuhan tidak digenapi dengan segera, karena diperlukan waktu untuk membentuk karakter kita dan mempersiapkan hati kita dalam menerima janji Tuhan yang besar itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, marilah kita percaya bahwa tidak akan ada satu penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi tanpa alasan. Kita percaya bahwa semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus selalu memegang kendali dalam penderitaan kita, seberat apapun itu semuanya. Apapun janji Tuhan yang kita rindukan agar segera digenapi dalam hidup kita, biarlah kita menantikannya dengan beriman dan bersabar. Khususnya di masa pandemi sekarang ini, kita semua perlu benar-benar percaya penuh kepada Tuhan dan menantikan semua janjinya bagi kita dengan sabar. Marilah kita selalu percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pada waktunya Ia akan menolong kita, sama seperti Ia menolong bangsa Israel berulang kali. Tuhanlah yang membelah lautan sehingga mereka dapat menyeberang dengan selamat. Tuhanlah yang memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan menjadikan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi mereka. Tuhan jugalah yang akan menolong kita di masa sekarang ini, juga di masa yang akan datang, bahkan sampai kepada masa di mana Ia akan datang kembali untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya, dan untuk selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Selanjutnya, marilah terutama kita menantikan janji Tuhan bahwa Ia akan datang segera, seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya Aku datang segera, dan Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dengan demikian, kita selalu fokus untuk kekekalan. Kita selalu memprioritaskan Tuhan. Dan sejalan Matius 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka itu berarti di saat kita selalu memprioritaskan kerajaan Tuhan, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Biarlah janji Tuhan digenapi bagi kita semua selama kita hidup di dunia ini. Dan biarlah janji Tuhan untuk upah yang kekal juga digenapi saat kita tiba di sorga, di rumah Bapa kita yang kekal untuk selama-lamanya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin dan amin.